Di sebuah desa kecil di Bali, hiduplah seorang nenek sakti bernama Niluh Rati. Ia dikenal sebagai tabib yang memiliki ilmu tinggi dalam pengobatan tradisional. Namun, di balik kebijaksanaannya, ia menyimpan rahasia besar ilmu leak warisan leluhurnya. Sejak muda, Niluh Rati telah belajar ilmu kesaktian dari kakeknya, seorang pendeta sakti. Ia menguasai ilmu penyembuhan, mantra pelindung, dan juga ilmu pengasihan. Namun, karena kesalahpahaman, penduduk desa mulai mencurigainya sebagai pengamal ilmu hitam. Ketika suaminya meninggal akibat penyakit aneh, desas-desus mulai menyebar bahwa ialah yang menjadi penyebabnya. Penduduk desa semakin takut dan menjauhinya. Merasa tersakiti, Niluh Rati memilih mengasingkan diri ke hutan, di mana ia mulai memperdalam ilmu leak yang diwariskan leluhurnya. Selama bertahun-tahun, Niluh Rati menguasai berbagai bentuk perubahan dalam ilmu leak. Namun, bentuk yang paling sakti adalah leak Garuda Mas. Makhluk setengah burung Garuda dengan tubuh berkilauan emas dan mata menyala merah. Dalam wujud ini, ia memiliki kekuatan luar biasa, bisa terbang cepat, menghilang dalam kegelapan, dan mengendalikan angin serta api. Suatu malam, desa tempat ia berasal dilanda malapetaka. Wabah penyakit misterius menyebar, membuat banyak penduduk jatuh sakit. Dalam mimpinya, Niluh Rati melihat leluhurnya memberinya petunjuk bahwa hanya ia yang bisa menyelamatkan desa. Dengan hati yang masih menyimpan luka, ia memutuskan kembali. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia menggunakan kekuatan leak Garuda Mas untuk melawan roh jahat yang menyebarkan wabah tersebut. Penduduk desa yang dulu mengusirnya akhirnya sadar bahwa Niluh Rati bukanlah ancaman, melainkan pelindung mereka. Setelah menyelamatkan desa, Niluh Rati menghilang ke dalam hutan dan tidak pernah terlihat lagi. Namun, hingga kini, orang-orang percaya bahwa leak Garuda Mas masih ada, menjaga keseimbangan alam dan melindungi desa-desa di Bali dari bahaya gaib. Konon, di malam-malam tertentu, seseorang yang memiliki mata batin bisa melihat sosok burung Garuda berwarna emas melayang di angkasa, menandakan bahwa Niluh Rati masih menjaga dunia dari kegelapan. Setelah menghilang dari desa, Niluh Rati tetap tinggal di dalam hutan yang lebah. Ia terus memperdalam ilmunya, menjaga keseimbangan alam, dan membantu makhluk-makhluk gaib yang membutuhkan pertolongannya. Namun, jauh di dalam kegelapan, ada kekuatan jahat yang iri dengan keberadaannya. Di sebuah desa lain, hiduplah seorang pria bernama Iwayan Dharma yang juga mempelajari ilmu leak. Tetapi ia memilih jalur yang gelap. Ia tergoda oleh kekuatan besar dan ingin menguasai ilmu yang dimiliki. Niluh Rati dengan penuh dendam, ia melakukan ritual terlarang untuk memanggil roh-roh jahat agar membantunya mengalahkan leak Garuda Mas. Pada suatu malam, langit di atas hutan tempat Niluh Rati tinggal berubah menjadi gelap. Petir menyambar dan suara lolongan makhluk-makhluk gaib bergema di udara. Iwayan Dharma datang dengan wujud leak hitam. Sosok menyeramkan dengan mata merah menyala dan taring panjang. Mengetahui bahwa niat Iwayan Dharma penuh dengan kejahatan, Niluh Rati tidak tinggal diam. Ia berubah menjadi leak Garuda Mas dan melesat ke langit. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Kilatan cahaya emas dan hitam beradu di angkasa. Iwayan Dharma menyerang dengan kekuatan kegelapan, mencoba menghisap energi Niluh Rati. Tetapi dengan kemampuannya, ia mampu menangkis setiap serangan. Sayap emasnya berkilauan, mengeluarkan semburan api yang membakar roh-roh jahat yang mengikuti leak hitam. Dengan mantra terakhirnya, Niluh Rati menciptakan pusaran angin yang menyedot kekuatan jahat Iwayan Dharma. Ia terlempar jauh dan tubuhnya meledak menjadi abu hitam yang tersapu angin. Namun, sebelum lenyap, ia mengutuk Niluh Rati bahwa suatu hari, keturunannya akan kembali menantangnya. Setelah pertarungan itu, Niluh Rati sadar bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus memastikan bahwa ilmu leak tidak jatuh ke tangan yang salah. Maka, ia memilih seorang murid, seorang pemuda yang memiliki hati murni untuk mewarisi ilmunya. Sebelum menghilang ke dimensi gaib, ia berpesan, gunakanlah ilmu ini hanya untuk kebaikan, karena kekuatan yang besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Sejak saat itu, desa-desa di Bali masih percaya bahwa leak Garuda Mas masih ada, menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Konon, jika seseorang melihat cahaya emas berkilauan di langit malam, itu adalah pertanda bahwa pelindung mereka masih mengawasi dari kejauhan. Tamat. Atau, mungkinkah kutukan Iwayan Dharma benar-benar akan terjadi di masa depan? Tahun demi tahun berlalu, dan kisah tentang leak Garuda Mas menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Namun, jauh di sebuah gua tersembunyi di lereng Gunung Agung, kutukan Iwayan Dharma belum sepenuhnya sirna. Di dalam gua itu, tersembunyi sebuah batu hitam yang dipercaya sebagai sisa kekuatan leak hitam. Tak ada yang berani mendekatinya hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Arya menemukannya tanpa sengaja saat berburu di hutan. Arya adalah keturunan dari desa yang dulu diselamatkan oleh Niluh Rati
Namun, ia tidak percaya pada legenda dan menganggapnya hanya dongeng. Saat menyentuh batu hitam itu, tubuhnya tiba-tiba diselimuti aura gelap, dan suara bisikan menyeramkan memenuhi pikirannya. Akhirnya, tubuh baru untuk kebangkitan. Sejak saat itu, Arya mulai berubah. Ia sering bermimpi buruk, tubuhnya terasa lebih kuat, dan setiap kali marah, angin di sekelilingnya berputar kencang. Ia mulai mencari ilmu-ilmu terlarang dan tanpa sadar mulai mengaktifkan kembali kekuatan. Leak hitam yang dulu dikalahkan oleh Niluh Rati. Di tempat lain, seorang perempuan muda bernama Ayu Sari, keturunan langsung dari murid Niluh Rati, mulai merasakan firasat buruk. Ia sering mendapat penglihatan tentang seekor burung Garuda emas yang berjuang melawan bayangan hitam. Suatu malam, dalam mimpinya, ia bertemu sosok perempuan tua berwajah lembut Niluh Rati. Waktunya telah tiba. Kutukan yang dulu aku kalahkan mulai bangkit kembali. Kau harus meneruskan warisan ini. Saat terbangun, tubuh Ayu Sari terasa lebih ringan. Dan di telapak tangannya ada tanda berbentuk matahari emas. Itu adalah tanda bahwa ia telah dipilih untuk mewarisi kekuatan Leak Garuda Mas. Arya, yang kini telah dikuasai oleh roh Iwayan Dharma, mulai mengacau di desa-desa. Ia membangkitkan roh-roh jahat, menyebabkan penyakit misterius, dan mengancam keseimbangan dunia gaib di Bali. Maka, Ayu Sari pun berlatih siang dan malam untuk menguasai kekuatan Leak Garuda Mas. Ia belajar mengendalikan angin, api, dan cahaya suci, hingga akhirnya malam pertarungan pun tiba di puncak Gunung Agung. Di bawah bulan purnama, dua kekuatan bertemu. Arya telah berubah menjadi leak hitam baru, lebih kuat dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Sementara itu, Ayu Sari menjelma menjadi leak Garuda Mas, bersinar dalam kilauan emas. Pertarungan mereka mengguncang langit, petir menyambar, dan angin bertiup kencang. Arya menyerang dengan kabut hitam yang bisa melemahkan tubuh lawan. Tetapi Ayu Sari membalas dengan cahaya suci yang mampu menembus kegelapan. Dengan mantra terakhir, Ayu Sari menciptakan pusaran api emas yang menyelimuti tubuh Arya. Roh jahat yang merasukinya berteriak kesakitan, dan dalam sekejap, tubuhnya terjatuh lemas. Saat kabut hitam lenyap, Arya kembali menjadi dirinya sendiri. Kutukan leak hitam berhasil dipatahkan, tetapi Ayu Sari tahu bahwa keseimbangan harus tetap dijaga. Ia tidak membunuh Arya, melainkan membantunya melepaskan sisa-sisa kegelapan dalam dirinya. Kini, Ayu Sari resmi menjadi pelindung baru, penerus sejati Leak Garuda Mas. Sementara Arya, yang menyesali perbuatannya, memilih untuk bertapa dan menebus kesalahannya. Namun, sebelum menghilang, suara halus berbisik di angin malam. Ini belum berakhir, kegelapan selalu mencari jalan untuk kembali. Setelah pertarungan sengit antara Ayu Sari, sang Leak Garuda Mas, dan Arya, yang hampir menjadi wadah baru bagi leak hitam, desa-desa di Bali kembali damai. Namun, bisikan terakhir dari kegelapan masih menghantui pikiran Ayu Sari. Suatu malam, saat ia bermeditasi di tepi sungai suci, roh leluhur kembali menampakkan diri. Kali ini, bukan hanya Niluh Rati, tetapi juga roh-roh suci lainnya yang menjaga keseimbangan dunia gaib. Kegelapan yang kau lawan hanyalah bayangannya, yang sejati akan segera bangkit. Ayu Sari terbangun dengan nafas tersengal. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti Bali, pertanda bahwa kekuatan jahat yang lebih besar sedang mendekat. Di sisi lain, Arya yang kini bertapa di Gunung Agung mendapat penglihatan aneh tentang sebuah candi tua yang tersembunyi di Gunung Kawi. Candi itu konon merupakan tempat terkuncinya Raja Kegelapan, Bahtara Kala Murka, makhluk yang jauh lebih kuat dari leak hitam. Menurut legenda, Bahtara Kala Murka adalah roh jahat yang bahkan para dewa sekalipun sulit untuk menaklukkannya. Ia dikurung ribuan tahun lalu oleh para leluhur, termasuk Niluh Rati dan para penjaga suci lainnya. Namun, kini segel kuno yang menjaga makamnya mulai melemah. Arya merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Ia bergegas turun gunung untuk menemui Ayu Sari. Ayu Sari dan Arya akhirnya bertemu dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi. Saat tiba di sana, mereka menemukan candi yang telah lama tersembunyi oleh pepohonan lebat. Di depan candi itu, terdapat 3 arca kuno, masing-masing melambangkan angin, api, dan air. 3 unsur utama yang menjaga keseimbangan Leak Garuda Mas. Namun, satu arca telah retak, pertanda bahwa segel mulai melemah. Saat mereka mendekat, tanah bergetar, dan kabut hitam mulai menyelimuti candi. Dari dalam arca yang retak, suara mengerikan bergema. Aku telah menunggu ribuan tahun. Kini waktunya aku bangkit dan menguasai dunia ini. Dari dalam candi, sosok Bahtara Kala Murka muncul, berwujud raksasa hitam dengan mata merah membara dan tubuh penuh simbol-simbol kuno yang memancarkan aura jahat. Ayu Sari segera berubah menjadi Leak Garuda Mas,
bersinar dalam cahaya emas. Sementara Arya menggunakan ilmu yang telah ia pelajari selama bertapa. Pertarungan pun dimulai. Bahtara Kala Murka mengeluarkan serangan dahsyat berupa gelombang energi hitam yang mampu merusak alam sekitarnya. Ayu Sari menghindar dengan kecepatan tinggi, melesat di udara seperti kilatan cahaya. Sementara itu, Arya menggunakan kekuatan angin suci untuk menciptakan perisai pelindung. Namun serangan Bahtara Kala Murka terlalu kuat, membuatnya terpental jauh. Saat Ayu Sari mencoba menyerang dengan api Garuda, Bahtara Kala Murka hanya tertawa. Kekuatanmu belum cukup untuk mengalahkanku. Namun, tiba-tiba, suara lembut terdengar di angin malam, suara Niluh Rati. Gunakan kekuatan 3 unsur. Itulah satu-satunya cara mengalahkannya. Mereka menyadari bahwa untuk menutup segel kembali, mereka harus menggabungkan api, angin, dan air menjadi satu kekuatan suci. Dengan sisa tenaganya, Arya menciptakan pusaran angin yang mengikat Bahtara Kala Murka. Sementara Ayu Sari memanggil api Garuda. Namun, mereka masih kekurangan 1 unsur air. Saat itu, dari balik pepohonan, seorang pendeta tua muncul. Ia adalah keturunan terakhir penjaga candi, dan dengan mantranya, ia memanggil air suci Tirtampu yang langsung menyatu dengan api dan angin. Dengan satu mantra terakhir, Panca Unsur Dharma, mereka bertiga mengarahkan kekuatan itu ke tubuh Bahtara Kala Murka. Teriakan menggelegar memenuhi langit. Bahtara Kala Murka berusaha melawan, tetapi kekuatan gabungan dari Leak Garuda Mas dan para penjaga suci terlalu kuat. Dengan ledakan cahaya, tubuhnya meledak dan berubah menjadi abu. Sementara segel candi kembali tertutup rapat. Setelah pertarungan itu, Ayu Sari sadar bahwa tugasnya belum selesai. Masih banyak ilmu hitam dan roh jahat yang mengancam dunia ini. Sementara Arya, yang kini telah menebus kesalahannya, memilih untuk menjadi penjaga baru Candi Gunung Kawi, memastikan bahwa segel tetap aman selamanya. Namun, sebelum mereka pergi, suara samar terdengar di angin malam. Kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang selama masih ada manusia yang haus akan kekuatan. Ayu Sari hanya tersenyum. Ia tahu bahwa selama ada orang-orang yang berjuang untuk kebaikan, cahaya akan selalu menang melawan kegelapan.